Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai soal UKK atau uji kompetensi kejuruan untuk program keahlian akuntansi dan keuangan Baga. Yang mana untuk hari ini kita akan coba membahas tentang soal Microsoft Excel atau soal spreadsheet ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang masih mencari tentang bagaimana cara membahas sebuah soal Excel atau spreadsheet bisa ditemukan juga di channel saya di sini ya. Udah banyak sekali pembahasan soal tentang UKK akuntansi untuk khususnya untuk soal spreadsheet ya. Nah, di sini ini udah dibahas, jadi tidak akan saya bahas lagi. Tapi kalau mau bertanya silahkan untuk di komentari ya video-video tersebut. Oke. Jadi untuk sekarang soal spreadsheetnya ini berbeda dengan yang dulu-dulu, yang 2023-2024. Sini kita akan coba membahas soal yang namanya laporan pendapatan rent card di 2023 ya. Jadi ini salah satu soal yang digunakan untuk UKK akuntansi untuk tahun ini 2023-2024 ya. Untuk soal-soal yang lain juga di sini saya masih tersedia. Jadi kalau perlu nanti kalian bisa download di deskripsi ya. Kita langsung saja untuk membahas soal yang ini. Jadi akan dibuka dulu di sini. Oh, kebetulan sudah dibuka tadi ya. Oke, saya simpan dulu. Karena tadi di sini berupa Word ya. Jadi udah saya coba ketik dulu karena rata-rata dalam komentar di YouTube ini kita langsung saja to the point pada pembahasan eh, soal ya atau rumusnya di sini ya, ada rumus-rumusnya. Jadi untuk bagaimana cara membuatnya mungkin kalian bisa buat sendiri ya, serapi mungkin saja. Contohnya di layar ini kita tampilnya seperti ini contohnya. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan coba step by step mengerjakan soal yang ini ya. Jadi kita perhatikan bahwa soal spreadsheet untuk tahun 2023-2024 untuk studi kasus soal Barokah Rent Card laporan pendapatan bulan Agustus 2023 ya. Jadi di sini utamanya adalah mencari pendapatan ya, yang mana pendapatan sewa itu dimulai dari penyewaan ya, kemudian nanti diketahui harga sewanya berapa per harinya, kemudian nanti dijumlahkan dan diketahuilah laporan akhirnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada satu tabel utama dan di bawah di dalam petunjuknya itu ada tabel bantu ya di sini. Jadi di sini ada tabel bantu yang mana akan membawa atau kita gunakan sebuah rumusnya. Di sini contohnya VLOOKUP katanya. Nah, jadi langsung saja kita coba saya perbesar karena rata-rata katanya di sini kurang kelihatan untuk bagaimana rumusnya. Nah, yang pertama kita akan coba menjawab soal rumus lama sewa. Jadi kalau di bawah ini ada petunjuk pengerjaannya. Di lama sewa itu kita diketahui dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Nah, di sini sudah ada ketahui ada tanggal sewa dan tanggal kembali. Jadi kita tinggal kurangkan saja ya. Tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Ya. Jadi kita tinggal kita tinggal kurangkan tanggal kembali dengan tanggal sewa. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Sama dengan oke. Maka diketahuilah lama sewa. Ya. Cukup mudah ya. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal drag ke bawah hasilnya dan diketahuilah lama sewa ya. Kalau misalkan di sini ada yang di sini ada -3, mungkin di sini soalnya kurang tepat, jadi saya akan koreksi karena nanti mungkin akan mempengaruhi hasil yang di rumus selanjutnya ya. Karena di sini hanya contoh, jadi kalian bisa menyesuaikan saja ya. Atau misalkan di sini ada yang berbeda, silahkan disesuaikan saja. Jadi kita fokus pada rumus. Ini rumus yang pertama sudah selesai. Untuk yang kedua di sini jenis mobil dan tarif per hari diisi dengan fungsi VLOOKUP. Jadi jenis mobil dan tarif di sini menggunakan VLOOKUP. Nah, makanya untuk VLOOKUP ini kita lihat tabel bantunya seperti ini ya, ada tabel bantu. Dan kita perhatikan tabel bantunya memang di sini posisinya secara vertikal ke bawah ya. Jadi ini memang menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk bagaimana cara mudahnya dalam rumus, biasanya saya itu mengunci dulu rank dari tabel kedua di sini atau tabel bantunya. Jadi kita akan coba memberi nama ya rank ini supaya nanti ketika diterapkan pada rumus VLOOKUP kita tinggal memanggil tabel bantunya. Jadi tidak menggunakan rank atau
kita mau menggunakan simbol absolut ya. Jadi kita tinggal blok dulu seperti ini, kemudian kita kasih nama, contohnya adalah tabel mobil ya. Gini aja, mobil, enter ya. Maka ketika kita blok seperti ini maka muncul tabel mobil. Jadi tidak mengisikan sel rank ya, di sini ya. Jadi langsung pada nama tabelnya, define name-nya. Nah, maka kita bisa langsung menerapkan ini ya, jenis mobil menggunakan VLOOKUP. Langkahnya atau caranya bagaimana? Kita coba. Pertama kita menggunakan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, oke ya. Kemudian untuk lookup value-nya kalau kita perhatikan ini merujuk pada sebuah kode ya. Jadi ada kode 2 dan di bawah tabel bantu juga ada kode. Contoh ini 1 2 3, di sini juga ada kodenya 1 2 3 yang nanti akan disocokkan dengan tabel bantu yang mana 1 itu Nissan contohnya, 2 Innova, 3 Avanza dengan tarif yang sesuai ya di sini ya. Nissan 1 juta, Innova 9.500, Avanza 700. Maka kita lihat tabel referensi atau lookup value-nya dari sini. Kemudian kita masuk ke tabel referensi, maaf tadi. Ini yang pertama itu lookup value merujuk pada kode yang akan kita cocokkan dengan tabel bantu. Kemudian kita pilih tabel bantunya atau tabel array. Tadi kan sudah kita buat, jadi kita coba saja ditulis tabel mobil gitu ya. Nah, kemudian untuk call index-nya bisa kita perhatikan call index itu adalah kolom index, call index. Jadi call index yang pertama itu adalah baris yang pertama dari kode, kedua jenis, yang ketiga tarif. Jadi kalau kita ingin mencari jenis mobil berarti kita call indexnya ke nomor 2. Kita coba dulu. Oke. Ini sudah muncul ya bahwa kode 2 itu adalah Innova. Kalau kita drag bagaimana? Oke, jadi ini sudah sesuai ya, ada Avanza, Innova, Avanza, Nissan 1, 2 dan seterusnya. Oke, jadi itu untuk rumus yang kedua ya. Untuk selanjutnya kita akan coba mengisi tarif per hari. Untuk tarif per hari juga ini sama menggunakan VLOOKUP. Jadi kita coba VLOOKUP. Oke. Untuk besar kecilnya itu tidak berpengaruh ya. Jadi kita coba saja langsung dari kodenya C6 ya, atau lookup value-nya dari sini. Kemudian di tabel array-nya sama dengan yang tadi, yaitu tabel mobil. Oke, kemudian call index-nya kalau tadi itu jenis mobil di call 2 atau call index 2, maka tarif ini ada di call 3 ya. Call index ketiga, maka kita tuliskan 3. Kita coba. Oke. Jadi hasilnya didapatkan tarif per hari masing-masing ya. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini bisa kita ubah ke tipe data counting ya, agar ada simbol rupiah seperti ini. Agar terlihat rapi juga ya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk total itu adalah lama sewa dikali tarif hari. Berarti kita tinggal kalikan saja dari lama sewa dikali tarif per hari. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Iya. Oke. Ini contoh rumusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada yang lama 11 hari, 10. Nah, ini sesuaikan saja dengan soal ya. Kalau misalkan di sini ada kekeliruan nanti tinggal diubah saja, karena kalau kita misalkan edit ini menjadi 17 saja, kita akan otomatis ya seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke. Lanjutkan di sini untuk jumlah pendapatan, berarti jumlah pendapatan itu tinggal kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Jadi kita jumlahkan semuanya dari data pertama ke 15. Pendapatannya seperti ini. Kemudian untuk tertinggi kita menggunakan rumus max dari data yang sudah ditentukan, dan untuk ini kita menggunakan rumus min ya, nilai terendah. Dan ini yang umum digunakan ya. Untuk rata-rata yang terakhir kita coba menggunakan rumus average ya. Oke, bentar. Oke, rata-rata 5 juta, 66. Oke. Ya. Selesai ya.
Ini adalah penyelesaian atau pembahasan rumus soal spreadsheet untuk UKK kompetensi keahlian akuntansi, ya. Soal spreadsheet sudah selesai. Tinggal dirapikan saja untuk ke Excelnya, ya. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2023-2024 untuk studi kasus soal Barokah Rancard laporan pendapatan bulan Agustus 2023, ya, untuk soal spreadsheet, ya. Jadi kalau ada yang kesulitan bisa di komentar di kolom komentar, ya. Jadi kita bahas soal-soal yang lain. Juga kalau ada request soal, silakan untuk menghubungi kontak person yang ada di deskripsi ataupun di situs resmi, ya, punya saya, ya, pribadi. Ditemukan di deskripsi, bisa kalian lihat. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.